selamat siang anak-anak. Masih semangat untuk belajar atau sudah ngantuk? Ya, saya berharap kalian masih semangat, masih ada sukacita untuk kita melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, anak-anak, untuk pelajaran di jam yang kedua ini, kita masih belajar di buku tematik. Silahkan kalian buka di buku tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Itulah kalian bisa melihat di halaman 102. Nah, anak-anak, khususnya di pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem atau alat gerak pasif yang dimiliki oleh manusia. Masih ingat alat gerak pasif manusia itu apa? Melani? Betul, tulang adalah alat gerak atau sistem gerak pasif pada manusia. Nah, kita akan melihat kira-kira apa saja yang menjadi gangguan sehingga bisa membuat alat gerak pasif atau tulang kita itu tidak sehat atau tidak normal. Namun perlu kita sadari bahwa tiap alat atau organ gerak yang ada pada manusia, baik itu tulang maupun otot, itu sangat penting, harus digarisbawahi. Sangat penting, maka harus dijaga kesehatannya dengan baik. Kenapa? Nah, karena ada hal-hal tertentu yang bisa mengganggu kenyamanan, mengganggu kesehatan daripada organ atau alat gerak yang kita miliki. Nah, hari ini kita belajar tentang gangguan-gangguan terhadap kesehatan alat gerak atau organ gerak pasif, itulah tulang. Yang pertama yang kita perhatikan adalah gangguan tulang bisa disebabkan karena infeksi atau penyakit. Contohnya ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan tulang tidak normal. Yang pertama adalah penyakit polio. Ya, penyakit polio. Yang kedua adalah layu semu. Layu semu. Yang ketiga adalah rakitis. Rakitis. Yang keempat adalah osteoporosis. Osteoporosis. Yang kelima adalah osteomalasia. Osteomalasia. Nah, untuk kalian lebih tahu tentang penjelasan apa itu polio, layu semu, rakitis, osteoporosis, osteomalasia, saya berharap kalian nanti bisa membaca di buku kalian ya, karena di sana penjelasannya jelas ada di sana. Nah, anak-anak, yang kedua adalah gangguan tulang karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Contohnya, posisi duduk yang salah, posisi tidur yang salah, posisi loncat dan mendarat yang salah, akhirnya bisa menyebabkan gangguan pada tulang. Nah, kita bisa lihat contohnya apa saja. Ada skoliosis, ada kifosis, dan juga lordosis. Itu 3 hal yang bisa kalian lihat di buku. Kira-kira apa sih maksudnya itu? Kalian boleh memperhatikan. Tapi yang berikutnya, yang ketiga adalah gangguan tulang karena kecelakaan. Kecelakaan itu bisa karena jatuh, kecelakaan itu bisa karena tabrakan, atau mungkin kecelakaan-kecelakaan lain. Sehingga menyebabkan apa? Yang pertama, menyebabkan patah tulang tertutup atau fraktura sederhana. Yang kedua, patah tulang terbuka
atau fraktura kompleks. Yang ketiga, patah tulang berganda atau fraktura berganda. Dan yang keempat adalah patah tulang sebagian atau hanya sebagian tulang saja yang patah. Nah, dengan demikian maka kita harus menjaga supaya tulang kita ini tidak mengalami kerusakan atau gangguan. Kita harus menjaga dan merawatnya supaya kita normal. Karena kalau salah satu tulang tidak normal, tidak sehat, maka itu berdampak, berpengaruh bagi seluruh anggota tubuh kita maupun aktivitas kita. Nah, anak-anak, cara apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang? Ada beberapa cara ya yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, duduk dengan posisi yang benar. Duduknya harus benar, nggak boleh terlalu tegak, nggak boleh juga nunduk, suka duduk miring kiri, miring kanan, tapi duduk harus dengan posisi yang benar. Yang kedua adalah tidur menggunakan kasur yang nyaman. Ya, tidurnya kasurnya kalau bisa yang nyaman, yang enak, bukan kasur yang buat tulang itu akhirnya mengalami gangguan. Yang ketiga adalah jangan terlalu berdiam diri. Seharian misalnya duduk main game, itu nggak boleh, bisa merusak tulang. Atau seharian nonton nggak berpindah di tempat, nonton duduk di depan TV atau laptop, itu pun bisa bermasalah, menyebabkan tulang mengalami gangguan. Lalu yang keempat adalah sering berjalan kaki atau menaiki tangga. Ya, jalan kaki, sering-sering jalan kaki atau suka naik tangga pun itu menyebabkan kerusakan. Atau yang berikutnya adalah harus tahu benar cara jatuh dan mendarat yang benar. Kalau ada olahraga yang harus loncat dan mendarat, harus tahu gimana caranya mendarat dengan benar. Tapi yang berikutnya jangan lupa harus mengkonsumsi makanan yang berkalsium tinggi. Jangan malas kalau disuruh minum susu, karena itu untuk menolong kesehatan tulang, apalagi di usia-usia seperti kalian. Nah, tugas untuk materi di jam kedua ini adalah silakan kalian boleh mengerjakan, ayo kerjakan halaman 106. Dikerjakan dan tolong nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya, kerjakan dengan benar, serius dan fokus. Dan nanti selesai difoto dan dikirimkan ke saya. Lalu semua boleh berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.